Ada Rizal Fadila dan Kurnia Triroyani. Dan terhadap ketiganya sebenarnya ada peristiwa-peristiwa yang tidak relevan ditanyakan, dan karena tidak relevan dan karena di KUHP diatur bahwa saksi hanya menerangkan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, maka sejumlah pertanyaan tidak dijawab. Karena apa? Karena lokus dan tempus deliktinya tidak dihadiri oleh saksi. Misalnya Pak Roy Suryo ditanya di peristiwa 22 Januari 2025. Tentu saja Roy Suryo tidak bisa menjawabnya karena memang di 22 Januari 2025 itu tidak ada di lokasi. Yang menarik adalah pada kasus pemeriksaan Rizal Fadila, karena objek utama daripada delik pencemaran dan fitnah yang diadukan oleh saudara Joko Widodo itu adalah statement dari para peneliti ini yang menyimpulkan bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu palsu. Maka Rizal Fadila selaku pihak yang dipanggil sebagai saksi meminta untuk terlebih dahulu diperlihatkan bukti ijazah yang dimiliki oleh pelapor yang konon kabarnya sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun karena tidak ditunjukkan barang bukti itu, maka Rizal Fadila kemudian keluar dan pamit untuk tidak diperiksa. Tapi kemudian dipanggil lagi untuk diperiksa di PAP, tetapi sekali lagi ketika masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, saksi Rizal Fadila menyampaikan keterangan keberatan untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh penyidik sebelum ijazah yang diklaim sudah diserahkan oleh pelapor yakni saudara Joko Widodo kepada penyidik Polda Metro Jaya itu diberitahu atau ditunjukkan. Nah, untuk Kurnia Triroyani juga sama, cuman Kurnia Triroyani agak lama. Dan sama dengan yang lainnya, diperiksa dalam salinan berkas sampai 24 berkas, dan ini yang menjadi lama. Khusus Pak Roy Suryo itu ada 114 pertanyaan tapi hanya 85 saja yang kemudian dijawab dengan katakanlah copy paste begitu, karena memang banyak yang tidak diketahui, hanya sekitar 15 yang memang berkenaan dengan peristiwa yang dialami Pak Roy Suryo, maka dijawab. Selebihnya Pak Roy juga berkeberatan karena memang tidak ada dalam peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan. Apa peristiwanya? Yakni sebenarnya peristiwa-peristiwa itu masuk kategori kemerdekaan berpendapat di hadapan publik yang itu dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Apa sejumlah podcast, statement baik yang ada di depan Barreskrim, di TV, di iNews, ada dari iNews statement di iNews pun dipersoalkan begitu ya. Kemudian ada di sejumlah media-media lainnya, dan ini tentu saja kami ingin sampaikan kepada kawan-kawan media, ini ancaman kemerdekaan berekspresi yang ini tidak saja sedang mengancam para terlapor atau saksi-saksi yang hari ini hadir, juga kemarin yang diperiksa, tapi ini mengancam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat, juga kebebasan berekspresi, terutama ini akan mengancam tugas-tugas jurnalisme dalam menyampaikan kabar kepada publik. Padahal banyak saksi yang hadir itu dia hanya nyuting, hanya mengupload dan kemudian menyebarkan, tidak terlibat dalam statement di acara-acara yang diadakan atau statement-statement dari tokoh-tokoh yang berkenaan. Tapi tetap saja ditarik sebagai pihak. Bahkan di klaster kedua itu ada 12 terlapor. Kalau sebelumnya hanya 5 terlapor yang sebelumnya juga tidak disebutkan nama secara lengkap, hanya inisial yakni ES, RS, RES, TT, dan K. Tapi kemudian kita tahu hari ini ada 12 terlapor yang juga tidak diakui oleh saudara Joko Widodo sebagai pihak yang mencemarkan dirinya. Berulang kali saya tegaskan saudara Joko Widodo ini pengecut. Nah, dia merasa dihinakan, merasa direndahkan, tapi tidak tunjuk hidung siapa orang yang hanya menyampaikan peristiwa. Kalau dalihnya ini teknologi digital khawatir AI nggak masuk akal. Buktinya Pak Yusuf Kalla keluarganya melaporkan, itu kan juga video, tapi langsung tahu yang dimaksud itu adalah Sylvester Matutina. Nah, kepada hal itu, maka hari ini saya akan spill dulu karena ini bagian dari kasus ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mampu melakukan OTT terhadap Emmanuel Ebenezer Wamenaker yang terduga kasus korupsi. Dan saya harapkan hari ini Kejaksaan juga melakukan OTT terhadap Sylvester Matutina. Apa itu OTT? Operasi tangkap terpidana Jangan sampai ada terpidana masih bisa berkeliaran yang belum punya status saja belum punya status loh itu. OTT itu belum punya status Emmanuel Ebenezer itu belum punya status tapi bisa ditangkap. Kenapa terpidana ini kok gak ditangkap? Kemarin alasannya sakit. Jangan-jangan bener nih Sylvester lagi mencret di rumah ini, ketakutan luar biasa, takut ditangkap oleh jaksa. Bagi jaksa nggak usah pedulikan mau mencret kayak mau ngapain kayak, tetap tangkap. Karena itu adalah tugas, kewenangan, dan tanggung jawab jaksa, ketimbang institusi kejaksaan tercoreng hanya gara-gara tidak menjalankan kewenangannya untuk menangkap terpidana yang sudah inkrah 6 tahun. Nah,
hari ini kami juga ingin menegaskan nanti ada tim-tim yang akan mendampingi, dan hari ini alhamdulillah di tengah-tengah kita ada juga koordinator litigasi ya, nanti Bang Petrus Restudio juga akan menyampaikan. Baik, ke prinsipal dulu ya. Tapi yang jelas kami nanti akan batasi bahwa pemeriksaan maksimal maghrib. Ya, jika memang dibutuhkan waktu tambahan, reschedule. Kita ini warga negara, nggak lari seperti Sylvester Matutina. Panggil ulang nggak apa-apa. Jangan memaksakan sampai jam 4 subuh seperti yang dialami oleh saksi Sunarto. Baik, untuk yang pertama kali, saksi yang akan diperiksa adalah Rismond Sianipar Hasiolan. Kepada Pak Rismond dipersilakan. Ya, lanjut aja. Ya. Agak ke tengah dikit, ya. Agak ke tengah ya. Agak geser. Buku biar konsen buku tak pegang. Oke. Iya. Mau dipamerin sekalian. Iya, pamerin. Nah, jadi apa namanya, kita membuktikan sekali lagi bahwa ini akan di grand launching tanggal 27 Agustus ya, sekitar 700 halaman. Nah, berisi itu tidak ada apa namanya statement-statement tanpa dasar, apalagi dituduh untuk kebencian maupun apa namanya kebohongan. Di sini sangat teknis yang kami tulis ya, bertiga, dan itu membantah kesimpulan dari Dirtipidum ya di Bareskrim bahwa ijazah Joko Widodo itu identik. Nah, di sini kami bantah secara ilmiah, secara teknis dan secara saintifik ya, bahwa ijazah Joko Widodo tidak identik dengan ijazah-ijazah lainnya, terutama ijazah dari Pronojiwo. Banyak metode forensik yang kita tuliskan, dan ini di dalamnya ada kode program ya, kode program bisa direkonstruksi, bisa diuji ya, di-challenge, didiskusikan oleh mereka yang punya kemampuan untuk itu. Jadi oleh karena itu kita akan apa namanya membuktikan kepada penyidik bahwa kami punya dasar untuk membantah apa kesimpulan dari Bareskrim, gitu ya. Baik, betul ya, statement dulu ya, nanti ada pertanyaan. Yang kedua dari Michael Sinaga, silakan. Ayo, Bang. Siap. Ya, kawan-kawan jurnalis, teman-teman seprofesi saya adalah jurnalis yang sudah memegang kartu wartawan utama dari Dewan Pers sejak 2017. Jadi daripada kita bertanya-tanya hal-hal yang tidak jelas, saya ke dalam hanya akan menjelaskan kegiatan saya secara profesional. Apa yang saya lakukan selama ini adalah kegiatan profesional sama yang dilakukan oleh kawan-kawan sekalian di sini. Bagaimana rasanya kalau kawan-kawan sekarang yang di sini dipidana akibat memberitakan ini? Itulah yang saya alami. Yang saya alami itu adalah memberitakan, mau itu namanya podcast, mau itu namanya di TV, mau itu namanya di koran, itu sama-sama kegiatan jurnalistik. Dan semuanya dilindungi oleh Undang-Undang Pers 40 tahun 99, pasal 3 ayat 4, yaitu, atau pasal 4 ayat 3 ya, nanti cari sendirilah. Artinya kita bebas mencari informasi, menggali informasi, menyebarkan informasi, selama berita itu tidak bohong. Kalau berita itu bohong bagaimana? Maka akan ada teguran dari Dewan Pers. Sentana sebagai koran sudah beberapa kali mendapat teguran seperti itu, dan dipanggil ke Dewan Pers, dipertemukan dengan pihak yang tidak terima akan sebuah berita. Nah, Bapak Joko Widodo, apabila Anda tidak terima akan sebuah pemberitaan yang ada di Sentana, ayo kita ketemu di Dewan Pers. Saya tidak pernah lari, saya tidak pernah keluar kota sih beberapa kali ya selama beberapa bulan ini, tetapi saya tidak pernah mangkir, tidak pernah lari. Dipanggil Polda, ayo, nggak apa-apa. Tetapi mungkin penyidik tidak senang dengan jawaban-jawaban saya, tidak puas dengan jawaban saya, karena lagi-lagi jawabannya adalah saya menjalankan profesi saya. Bayangkan bagaimana kalau ada seorang dokter yang menolong seseorang yang terkapar di pinggir jalan, dipidana. Bagaimana kalau ada seorang pengacara sedang membela klien, dipidana. Itu sama dengan saya sebagai jurnalis yang sedang memberitakan sesuatu, dikriminalisasi itu namanya. Jadi ini adalah sebuah kriminalisasi terhadap jurnalis, dan saya harap PWI, AJI, Dewan Pers, dan semua bersuaralah. Mau sampai kapan seperti ini? Apakah Indonesia ini mau kembali ke Orde Baru? Karena Orde Barulah yang membuat seperti ini, di mana pers itu selalu dibredel, selalu dihalangi. Mungkin kawan-kawan di sini masih muda-muda, belum mengalami
Saya juga waktu itu masih kecil, tetapi saya melihat sendiri bagaimana kantor-kantor berita, kantor-kantor jurnalistik, kantor-kantor media-media, koran-koran itu dilarang untuk memberitakan yang negatif tentang Soeharto. Apakah Jokowi ini lebih parah dari Soeharto? Jangan-jangan. Dalam hal tidak boleh diberitakan secara negatif. Padahal tidak ada yang negatif, ini kan penelitian nih. Silakan buku ini tinggal dibeli. Inilah isi podcast kami kemarin. Tidak ada yang berbeda dari itu. Ya. Jadi saya mencari di manakah tempat kelahirannya Pak Jokowi, tempat KKN dan segala macam, tapi itu kan informasi. Kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Silakan Pak Jokowi undang saya ke Dewan Pers dan kita akan berbicara di sana. Tetapi sejauh penyidikan di Polda ini menurut saya tidak pas dan tidak cocok untuk sesuatu yang kegiatan profesional seorang jurnalis seperti ini. Demikian. Baik, sekarang Ian. Ini saksi yang ketiga yang diperiksa. Ini Bang Ian nih, Ya. bersama Jurnalis juga. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir untuk memberitakan soal polemik ini. Dalam artian saya datang ke sini ini yang pertama kali untuk penyidikan. Jadi saya juga belum tahu nantinya akan ditanya atau diperiksa soal apa aja. Tentunya karena saya jurnalis, profesinya mirip seperti teman-teman di belakang kamera. Tiba-tiba hari ini saya diundang dan diminta keterangan. Tapi saya datang. Terus Termul bilang kalau hari ini hari Jumat. Orang katakan hari Jumat itu Jumat keramat. Tapi saya nggak khawatir soal itu karena ada teman-teman, ada mata-mata kamera. Dari mata kamera ini akan memberitakan kepada masyarakat, akan masyarakat ikut mengawasi soal penegakan hukum khususnya di kepolisian. Tentunya ini juga akan menjadi perhatian dari Pak Prabowo. Tolong Pak, ini ada 12 orang terlapor. Kalau yang sudah dipanggil itu sudah hampir 15. Jadi ini ada rakyat Bapak yang terjerat dalam polemik ijazah Pak Jokowi, mantan presiden. Tetapi kriminalisasi. Saya berharap presiden juga dalam artian sebagai bentuk perhatian pemerintah turut memberikan perhatian dalam polemik ini, Pak. Karena dari 12 ini berbagai macam profesi, ada peneliti, ada advokat, ada jurnalis termasuk saya. Ada juga seorang dokter yang dulunya pernah praktek punya klinik, itu juga diminta jadi keterangan. Jadi dengan pernyataan ini di depan kamera saya meminta Pak Presiden Prabowo sebagai pemerintah hadir untuk melerai soal polemik ijazah ini. Terima kasih. Baik. Bang Ajam ada mau disampaikan dikit ya? Oke. Ya. Habis ini langsung pemeriksaan. Iya, jadi gini ya, kalau kita ngacu pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, itu saluran apa saja menyampaikan itu boleh. Dan itu diperkuat dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 KIP ya, Keterbukaan Informasi dan Publik. Jadi siapapun boleh menyampaikan dan jangan ada kriminalisasi. Terkait dengan pers, itu ada MOU 03 tahun 2022 itu antara Polri dan Dewan Pers, bahwa kesepakatan di situ jurnalistik atau wartawan tidak boleh dikriminalisasi ya, kecuali menyampaikan dulu prosesnya ke Dewan Pers. Jadi clear kalau soal ini. Kalau ini dipaksakan berarti menabrak undang-undang, menabrak aturan, menabrak MOU dan semuanya. Saya kira itu aja. Cukup ya? Apa pertanyaan? Kasusnya sudah naik sidik. Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa nanti status teman-teman yang semula terlapor ini bagaimana? Ya, jangankan sidik, yang sudah tersangka Firly Bahuri aja masih bebas berkeliaran. Yang sudah terpidana yang namanya Sylvester Matutina aja masih bebas melenggang. Kita yakin gak akan naik tersangka karena memang kita sedang menyampaikan pendapat, bukan sedang melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Firly atau Sylvester Matutina. Itu ya. Bang Rismon, Ya. ada kekhawatiran nggak? Kalau ini kan kasus sidik nih. Saya nggak, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah mundur 1 inci pun. Ya, Basis tentunya. kita itu ilmiah, ya. Jadi di Indonesia ini hak peneliti itu juga bagian dari hak asasi manusia, ya kan? Kita berhak untuk meneliti apapun tanpa harus perlu otoritas dari kepolisian. Karena itu merupakan pertanyaan juga pada saat saya diklarifikasi sebelumnya. Oke? Ya, Sehingga dorongannya berarti masih menolak kalau disebut dugaannya adalah ujaran kebencian terhadap Pak Jokowi, begitu ya? Loh, masa kajian ilmiah kebencian hanya karena kesimpulan dari penelitian tersebut tidak menyenangkan Pak Jokowi? Ya kan? Kita harus di republik kita yang besar ini harus menjamin
kebebasan meneliti bagi para peneliti. Oke? Ada lagi sebelum Udah ya? Walaupun kemudian ini masih tetap diprotes ya Bang ya, isi buku Jokowi White Paper ini dibilang tidak ilmiah dan semacamnya. Protesnya apa? Protesnya lewat buku dong. Kayak dalil ilmiah enggak. Nanti kan 27 Agustus kita grand launching. Kalau ada yang memprotes, protesnya harus beradab. Lewat buku juga ya. Cukup ya? Yap. Oke, makasih semuanya. Yuk. Assalamualaikum. Ya. Siapa yang ngambil? Ada yang nanya saya takut apa enggak ya? Nanti yang di dalam juga diatur aja ya. Ya pemirsa, itu dia tadi di mana ahli digital forensik Rizpon Sianimpar yang hadir ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan pemeriksaan dari penyidik Subdit Kamnek di Treskrim Polda Metro Jaya Jumat pagi. Rizpon akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor bersama 2 terlapor lain dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, di mana tadi juga ada Michael Sinaga, jurnalis, serta Nurdian Noviansyah Susilo yang juga sebagai jurnalis. Mereka hadir untuk menjadi saksi dan akan memberikan keterangan kepada penyidik. Dan Rizpon tadi juga mengaku tidak akan membawa bukti tambahan apapun dalam pemeriksaan perdana di tahap penyidikan, namun ia tadi membawa buku yang ia tulis terkait dengan hasil digital forensik mengenai ijazah Joko Widodo. Dan dia juga menyatakan bahwa tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari penyidik. Dan sesuai jadwal yang disampaikan oleh tim hukum para terlapor kasus ijazah Jokowi, yakni Ahmad Khozinuddin, bahwa pemeriksaan akan dilakukan bergilir dari Selasa hingga Jumat ini. Ya, sebelumnya pemirsa, Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya. Dr. Tifa datang untuk diperiksa terkait ijazah Jokowi Kamis kemarin. Dalam perkara yang lain, saya diminta oleh Dengan membawa buku putih, ya, jadi artinya Dr. Tifa datang bersama kuasa hukum dan terlapor ijazah Jokowi Roy Suryo ke Polda Metro Jaya. Menurut Dr. Tifa, kasus yang dihadapinya terkesan ganjil karena 2 laporan seolah digabung menjadi satu peristiwa. Dr. Tifa dicecar 79 pertanyaan dalam pemeriksaan kali ini. Oleh lawyernya. Bahkan disebutkan nama-nama itu dan awal nama-nama itulah dipanggil semua. Roy Suryo dipanggil, ya itu inisial. Ya alhamdulillah, tadi kalau dari sisi jumlah pertanyaan itu ada 79 pertanyaan, tapi A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi 1 A, B, C, D, E, ya 2 gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya tadi pertanyaannya, tapi ya saya menjawab sesuai dengan apa yang mesti saya jawab gitu ya. Itu. Kemudian ada yang hal hari ini kami memutuskan untuk tidak menandatangani sumpah. Ya, karena nanti Pak Al-Katiri bisa sampaikan. Jadi kita juga melihat keanehan dari sumpah tersebut gitu. Memang kalau dari sisi, nanti Pak Al-Katiri bisa jawab dari sisi kuhapnya ya, itu sebetulnya sesuatu yang oke, baik. Tapi masalahnya item-item atau detail-detail dari apa namanya sumpah yang harus kami tanda tangani itu apa? Itu ini apa namanya banyak jebakannya gitu loh. Okay. Contoh ya, misalnya bahwa dengan sumpah tersebut maka kita bisa, kalau seandainya pemeriksaan itu tidak di Jakarta misalnya, itu kita bisa tidak dihadirkan. Nah itu kan jadi nanti saling menjebak ya gitu kan. Misalnya contoh misalnya dari 12 terlapor itu kan KTP-nya beda-beda. Seandainya ya nauzubillah min zalik gitu ya, seandainya kasus ini kemudian naik ke sidang gitu ya, itu kan nanti sidang akan dijalankan di KTP masing-masing. Nah dengan sumpah itu maka misalnya ada satu tersangka yang katakanlah di Medan atau di mana, itu bisa saja kita nggak perlu datang karena kita sudah bersumpah.
Ya, sementara itu kubu Roy Suryo mengaku terdapat intimidasi di balik pembatalan sewa ruangan untuk acara peluncuran buku Jokowi's White Paper di UC, maksud kami Universitas Gadjah Mada, yang akhirnya dipindahkan ke sebuah kafe. Seperti yang disampaikan dalam program Rakyat Bersuara. Baik pemirsa, dan kita akan langsung saja bergabung dengan Andi Azwan, Waketum Jokowi Mania. Baik, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Mbak Zila. Baik Pak, terkait pemeriksaan ini seperti apa tanggapan Anda? Ya, kalau pemeriksaan ini artinya kan panggilan kedua ya kepada mereka. Kemarin waktu panggilan pertama kan mereka tidak hadir dengan alasan-alasan tertentu, dan kita apresiasi kepada dasarnya kepada saksi terlapor ini ya hadir dalam pemeriksaan ya dari Mas Roy Suryo dan beberapa saksi-saksi terlapor lainnya, dan juga kemarin Ibu Tifa dan saksi terlapor lainnya, dan sekarang dengan Bung Risman untuk itu. Yang jelas apa yang telah dilakukan memang sudah masuk dari penyelidikan dan penyidikan, dan yang kami berharap adalah bahwa nanti pihak dari para penyidik dan Kepolisian Polda Metro Jaya bisa menjalankan tugas secara profesional ya, dan bisa daftar-daftar pertanyaan-pertanyaan itu dapat dijawab ya dengan baik ya, dari saksi terlapor yang nanti akan disimpulkan ada gelar perkara dari Polda Metro Jaya untuk menetapkan siapa-siapa tersangkanya nanti, begitu. Baik, soal kejanggalan tadi juga yang disebutkan oleh Dr. Tifa pada saat pemeriksaan, ada beberapa kejanggalan yang menurut dia tidak seharusnya menjadi bahan pertanyaan. Gimana Pak Andi? Ya, kalau dari saksi terlapor itu ada kejanggalan, itu adalah hak mereka untuk mengatakan itu. Tapi yang jelas kita berpatokan kepada penyidik. Ya, semuanya itu kita tidak bisa intervensi ya, dengan penyidik. Penyidiklah yang menentukan semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saksi terlapor yang berdasarkan barang-barang bukti yang penyidik kumpulkan, baik dari pelapor maupun dari lapangan itu sendiri. Jadi itu adalah hak penyidik ya, dan haknya juga lah kepada saksi terlapor bahwa mengatakan bahwa itu terjadi semacam katakanlah ada kriminalisasi dan sebagainya itu. Tapi yang jelas kita fokus ya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polda Metro Jaya dengan para penyidik-penyidiknya itu untuk segera bisa menuntaskan semua ya pertanyaan evidence yang ada, dan bagaimana apakah ada nanti ada pemeriksaan selanjutnya itu diserahkan kepada para penyidik. Tapi pada dasarnya kita memantau itu semua seperti apa kelanjutannya, dan kita menunggu keputusan dari Polda Metro Jaya. Begitu, Mbak. Baik, dan tadi juga beberapa terlapor yang hadir seperti Michael Sinaga, juga tadi ada Mas Ian juga ngomong begitu ya, bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah semata-mata sebagai bentuk produk jurnalistik begitu. Maksudnya mereka hanya menyampaikan beberapa fakta kepada masyarakat. Bukan ya intinya bukan tindak pidana begitu. Ya, itu kan persepsi mereka kan. Apapun yang telah dilakukan oleh mereka, apakah dia katakan kaidah jurnalistik ya, kan kita juga paham lah kaidah jurnalistik itu seperti apa. Itu cover both side ya dengan adil seperti itu. Ya mungkin aja ada unsur-unsur hoax yang di sana yang memang menjurus dari barang bukti sebagai tindak pidana di sana. Itu kan kita kembalikan kembali kepada para penyidik ya, berdasarkan hasil laporan dari saksi pelapor dan juga barang-barang bukti yang dikumpulkan begitu. Memang itu hak masing-masing lah. Baik saksi terlapor untuk mempertahankan diri, self defense ya, dengan dengan argumen-argumen dan pembenaran mereka. Tapi kan fakta di lapangan itu kan berkata lain. Jadi kita tunggu saja hasil dari penyidik. Begitu, Mbak. Baik, termasuk dengan buku yang tadi juga dibawa, yang Jokowi's White Paper yang dikatakan Rismon Sianipar bahwa itu berisi segala macam bukti-bukti secara ilmiah begitu, yang menyebutkan bahwa atau yang membantah bahwa ijazah Jokowi ini identik begitu dengan ijazah-ijazah lainnya. Aduh, Mbak, kalau dia pegang yang nama ijazah aslinya, nggak usah bicara dia penelitian. Semua penelitian itu berdasarkan dari original
dari dokumen, baru dia bisa teliti. Kalau hanya dari yang namanya dari media ya, itu percuma untuk bicara itu. Ya, dan itu juga harus ada studi komparasinya dengan ijazah yang teman-teman Pak Jokowi yang juga asli gitu. Kalau dia pegang yang aslinya, itu kalau kita bicara, mohon maaf Mbak, saya agak keras untuk itu adalah buku sampah buat saya ya. Pertama ya, kita lihat saja lah, tidak ada namanya kan, kita di rakyat bersuara saya bantah itu semua kan, saya katakan itu. Tapi saya nggak berpanjang lebar untuk itu. Yang jelas buat saya, nah, itu adalah buku sampah gitu Mbak. Baik, kita akan lihat bagaimana nanti perkembangan ya dari pemeriksaan ini. Terima kasih Mas Andi telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu. Salam sehat Mbak, terima kasih banyak. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews Syahreza yang ada di Polda Metro Jaya. Kita akan lihat bagaimana perkembangan situasi di sana. Dan sambil menunggu Syahreza Zanski untuk bergabung bersama kami, kita tadi sudah membahas bagaimana tadi ada sejumlah terlapor dalam kasus ijazah palsu Jokowi ini yang hadiri atau datang ke Polda Metro Jaya, di mana tadi ada Michael Sinaga, ada Rismond Sianipar, juga tadi ada Noverdian yang juga hadir begitu ya untuk memberikan keterangan sebagai saksi terlapor. Dan sebelumnya Roy Suryo itu juga sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya, begitu juga dengan Dr. Tifa kemarin yang dicecar sekitar 79 pertanyaan, yang dimana Dr. Tifa pada saat tadi pernyataannya menyebutkan bahwa ada sejumlah kejanggalan dalam pemeriksaan terkait juga dengan dokumen-dokumen yang diberikan, dimana Roy Suryo juga menyampaikan atau sudah diperiksa pada beberapa hari lalu. Dan pada Kamis 21 Agustus kemarin ini juga Dr. Tifa diperiksa dan juga Rustam Effendi. Namun Rustam tidak bisa menghadiri panggilan pemeriksaan karena orang tuanya meninggal. Dan kita akan kembali bergabung dengan Syahreza Zanski yang ada di Polda Metro Jaya. Syahreza, silakan dengan laporan Anda. Ya, Zila, menarik tadi mengenai tudingan kasus ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Memang beberapa terlapor ini sudah mulai datang untuk masuk ke Direskrimum Polda Metro Jaya untuk memenuhi keterangannya. Di mana pada hari ini memang diketahui ada 3 terlapor ya Zila, seperti diantaranya ada Rismond Sianipar dan juga ada Michael Sinaga dan juga Nurdin Noviansyah Susilo yang juga ditemani oleh tim kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan yakni Ahmad Kozidudin, di mana tadi sebelum akan memberi keterangan berbicara di depan media bahwasanya pihaknya ini akan memenuhi pemeriksaan sebelum waktu pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau maksimal maghrib tentunya, dan nanti pihaknya juga akan kooperatif tentunya untuk memberikan keterangan terkait apa saja tudingan disebut oleh pihak pelapor tentunya. Dan perlu diketahui juga tadi Zila, menarik memang banyak sekali rombongan Roy Suryo CS. Tadi kami melihat juga ada beberapa tokoh publik seperti Refli Harun dan juga lain sebagainya yang membawa beberapa buku berwarna putih, Jokowi White Paper tentunya. Dan tadi ada beberapa penegasan kata-kata dari Ahmad Kozidudin bahwasanya yakin bahwasanya para kliennya ini tidak akan dijadikan tersangka begitu dalam kasus tudingan ijazah Jokowi. Mengapa? Karena berdasarkan hasil riset dan juga penelitian mereka ini bersifat ilmiah untuk bisa menentukan apakah Jokowi itu ijazahnya asli ataupun tidak, sehingga hal inilah yang membuat mereka begitu berani untuk memenuhi keterangan pada hari ini, yang mana nanti ada 3 terlapor yang kita ketahui ada Michael Sinaga dan Rismond Sianipar dan juga Nurdin Noviansyah begitu. Dan Zila, kami masih menunggu nanti apa ada keterangan lebih lanjut terkait hasil pemberian keterangan dari 3 terlapor tersebut. Namun bisa dipastikan ini merupakan rentetan penyelidikan yang sudah dilakukan pada Selasa lalu, berlanjut pada hari Rabu, Kamis, hingga pada saat ini hari Jumat ada 3 terlapor tentunya yang akan memberikan
memberikan keterangan kepada Direskrim Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda, Hazila. Terima kasih Syahreza Zanski atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya, dan kita akan melihat ya, menanti ya perkembangan dari pemeriksaan dari ketiga terlapor tadi. Itu ada Michael Sinaga, Nurdian Noviansyah Susilo, dan juga tadi ada Rismon Sianipar. Ya, pemirsa, hari ini ada ketiga terlapor yang diperiksa di Polda Metro Jaya. Itu tadi ada Michael Sinaga, Nurdian Noviansyah Susilo, yang merupakan dua-duanya merupakan jurnalis. Lalu ada tadi ahli digital forensik, itu ada Rismon Sianipar. Ini juga tiba Jumat pagi di Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi terlapor yang akan memberikan pernyataannya terkait dengan kasus ijazah Jokowi, di mana tadi saat tiba di Polda Metro Jaya mereka mengaku siap untuk diperiksa dan tidak menyiapkan alat bukti atau membawa sejumlah alat bukti. Hanya tadi Rismon Sianipar menenteng satu buah buku Jokowi's White Paper yang memang ditulisnya ini untuk sebagai pembuktian yang diklaim sebagai penelitian atau untuk pembuktian bahwa ijazah Jokowi palsu, dan ini sekaligus untuk membantah bahwa pernyataan dari Barreskrim yang menyebutkan bahwa ijazah Jokowi identik dengan ijazah lainnya. Ya pemirsa, demikian breaking news kali ini. Selamat menyaksikan program selanjutnya.